Halo anak-anak, selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN mengenai kerjasama dalam keragaman serta pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Menurut anak-anak, apa arti dari kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita lihat contoh kerjasama dalam keragaman. Yang pertama, kerja bakti, gotong royong, festival budaya, festival makanan tradisional, dan yang terakhir memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya masih banyak contoh lain mengenai kerjasama dalam keragaman, tapi ibu hanya ambil 5 ini saja. Kita mulai dari yang pertama, kerja bakti. Menurut anak-anak, apa itu kerja bakti? Nah, kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Anak-anak, kalian waktu sekolah sering melakukan kerja bakti. Salah satunya bekerja bakti untuk membersihkan ruang kelas. Selain itu, kalian juga pernah melakukan kerja bakti. Biasanya di hari Jumat, kalian bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah, yaitu halaman sekolah kita. Lalu lanjut kerjasama yang kedua, yaitu gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mengerjakan sesuatu atau saling tolong-menolong. Nah, saat ini beberapa tempat masyarakatnya bergotong royong membuat masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang ada saat ini. Lalu contoh gotong royong yang lainnya, saat ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya, masyarakat bergotong royong memberikan bantuan. Lanjut ke contoh kerjasama yang ketiga, yaitu festival budaya. Apakah anak-anak pernah mendengar yang dimaksud dengan festival budaya? Festival budaya adalah acara yang menampilkan atau mempertunjukkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi, eh, festival budaya itu mengumpulkan orang-orang, perwakilan orang-orang dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Mereka akan datang ke satu kota, berkumpul. Nah, di satu kota itu mereka akan menampilkan atau mempertunjukkan kebudayaan dari daerah mereka masing-masing. Yang ditampilkan bisa berupa tarian, yaitu tarian adat, pakaian adat, rumah adat dalam bentuk yang kecil, dan masih banyak kebudayaan lain yang ditampilkan. Yang di sini contohnya tarian tradisional. Ini adalah tarian tradisional dari Kalimantan dan dari Jawa Timur. Selanjutnya, contoh kerjasama yang keempat, yaitu festival makanan tradisional. Apakah anak-anak pernah mendengar tentang festival makanan tradisional? Nah, ini adalah acara yang menampilkan bermacam-macam makanan khas Indonesia atau yang biasa kita dengar makanan tradisional, ya. Makanan khas, makanan tradisional suatu daerah. Jadi ini sama ya, seperti festival tadi, hanya bedanya yang ditampilkan adalah makanan. Contohnya, beberapa orang dari Bali, mereka datang ke suatu daerah, mereka berkumpul,
bekerja sama di situ untuk menyajikan makanan khas dari Bali. Contoh lain, beberapa orang juga yang berasal dari Solo, mereka bekerja sama untuk menyajikan makanan khas dari Solo. Nah, contoh festival makanan tradisional yang pernah ada di Indonesia ialah Festival Makanan Tradisional Kampung Tempo Dolo. Anak-anak kalau penasaran bisa mencari di Google ya. Dan contoh kerjasama yang terakhir yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya di sekolah, anak-anak mengikuti upacara bendera. Sekolah juga biasanya mengadakan perlombaan. Nah, saat perlombaan ini, anak-anak biasanya bekerja sama untuk mengikuti perlombaan ini dengan baik. Dari sekian banyak contoh kerjasama yang sudah Ibu jelaskan, menurut anak-anak, mengapa kita perlu melakukan kerjasama yang baik dengan orang lain? Entah itu dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dengan teman, dan dengan siapapun. Jawabannya, karena dengan kita melakukan kerjasama yang baik, akan meningkatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak tahu ini gambar apa? Ini gambar pohon beringin. Pohon beringin itu lambang dari sila keberapa ya? Betul, lambang dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dengan kita bekerja sama dengan orang lain, kita menerapkan atau mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Selain bekerja sama, sikap persatuan dan kesatuan juga dapat kita tingkatkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengganggu teman yang beribadah. Karena kita ini bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku, agama yang berbeda-beda, kita harus memiliki sikap yang saling menghormati. Ketika ada teman atau orang lain atau tetangga kita yang sedang beribadah, kita harus menghargai mereka dengan tidak mengganggu. Yang kedua, berteman dengan siapa saja dan tidak membeda-bedakan. Bukan karena dia beda agama, beda suku, kita tidak boleh membeda-bedakan. Berteman dengan siapa saja. Ingat, berteman dan bersahabat itu berbeda. Kalau bersahabat, kita boleh pilih sahabat. Tapi kalau teman, kita harus berteman dengan siapa saja. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik saat teman menyampaikan pendapat. Coba anak-anak ingat bagaimana sikap anak-anak ketika di sekolah dulu. Ketika guru menjelaskan, ketika teman menyampaikan pendapat, apakah didengarkan dengan baik atau malah bermain? Jika anak-anak sudah mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, berarti anak-anak sudah mulai menanamkan sikap persatuan dan kesatuan. Lanjut. Yang keempat, berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, seorang yang berani meminta maaf bukan dia pengecut, tapi orang tersebut orang yang tidak egois, yang tidak yang memiliki kerendahan hati. Yang kelima atau yang terakhir, tidak mengejek teman. Dan masih banyak contoh lain yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sikap persatuan dan kesatuan. Dan pertanyaan yang terakhir, menurut anak-anak, mengapa ya sikap persatuan dan kesatuan bangsa itu penting? Jawabannya karena hal tersebut
akan menjadikan bangsa Indonesia, negara Indonesia, sebagai bangsa dan negara yang kuat. Oleh karena itu, mari kita semua belajar untuk saling mengasihi. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan bekerja sama dengan orang lain, saling membantu, saling berbagi, dan masih banyak lainnya. Sampai di sini penjelasan Ibu Niki. Ibu berharap anak-anak bisa mengerti dan memahaminya. Kita belajar bersama-sama untuk bisa melakukannya. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi. Bye-bye.